Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Berita Pagi Semansatase. Kantin sekolah yang biasanya hanya menjadi tempat jajan siswa, kini memiliki peran baru yang lebih strategis. Kantin Semansatase bertransformasi menjadi sarana yang mendukung usaha mikro kecil dan menengah di Kalimantan Utara. Tidak hanya menyediakan makanan untuk siswa, kantin ini juga menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan potensi ekonomi lokal. Para pelaku UMKM diberi kesempatan memperkenalkan produk terbaik mereka, mulai dari makanan ringan, makanan berat, hingga minuman. Mari kita simak lebih dalam bagaimana kantin sekolah ini tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Jadi saya di sini mewawancari kantin ke-1 bersama Aming. Mbak Aming. Nah, saya di sini ingin mengajukan pertanyaan, yaitu apa saja makanan dan minuman yang Anda jual? Di sini kita menjual berbagai macam varian makanan, dari nasi nugget, nasi goreng, punya roti-roti untuk sarapan pagi kita. Lalu apa saja yang paling laris dibeli siswa di sini? Itu yang untuk sarapan paginya itu dari roti, itu dari donat. Ini udah pagi sudah. Bagaimana MBG mempengaruhi omset setiap harinya? Sangat mempengaruhi. Biasa kita itu untuk nasi itu kita bikin sampai 50 porsi. Selama MPG ini ya biasa hanya laku 5 atau 6. Lalu menurut Bapak, apakah kantin memiliki tong sampah yang cukup? Kita masih di dalam, kita ada tong sampah sendiri. Nanti kalau sudah penuh baru kita taruh di luar itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kantin menerima uang pembayaran selain tunai? Bagaimana pengelolaannya, melalui apa? Ya, sekarang kan sudah zamannya HP. Ya. Nah, kita menyediakan QRIS atau transfer. Jadi pembayaran bisa melalui QRIS, transfer, dan juga tunai. Lalu, menurut Bapak, apakah solusi yang bisa dilakukan jika terdapat kenaikan harga bahan baku tanpa menaikkan harga jual? Ya, kita akan menyesuaikan, karena ini untuk kebutuhan konsumsi anak-anak untuk belajar, menuntut ilmu. Jadi kita menyesuaikan aja. Kita mengimbangi dengan kenaikan harga pokok, harga bahan baku. Jadi kita sesuaikan dengan menyesuaikan isi topping-toppingnya itu tadi. Oke, pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah berjualan di kantin SMA 1 ini? Alhamdulillah sangat bahagia, sangat senang sekali. Setiap tahun ya, bisa membantu perekonomian keluarga. Terima kasih Pak. Yes. Oke, di sini izin saya menanyakan apa saja makanan dan minuman yang dijual? Kalau di kantin 5 ini yang dijual makanannya itu ada Imsuwir yang brandnya di sini adalah Imsuwir. Kemudian tambahannya yaitu bubur ayam sama nasi pecel. Menu yang paling laris yang mana ya? Yang brand kami Imsuwir, kantin 5 Imsuwir. Lalu bagaimana MBG mempengaruhi omset setiap harinya? Oh iya, jelas kalau MBG memang selama 3 hari ini pengaruh memang. Jadi kalau di tempat kantin 5 sendiri sampai hari ketiga ini berpengaruh 50%. Penurunannya 50%. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah kantin memiliki tong sampah yang cukup? Di kantin ya cukup. Nah, satu tong sampah besar untuk 2 kantin cukup. Karena di dalam memiliki tempat sampah sendiri kan. Lalu apakah kantin menerima uang pembayaran selain tunai? Bagaimana pengelolaannya, melalui apa? Biasanya anak-anak pakai dana. Ibu pakai dana atau GoPay. Kalau yang memang mereka biasakan, kan zaman sekarang ya disesuaikan dengan kondisi saat ini kan serba digital ya. Jadi kita nggak bisa memungkiri lagi. Kita harus tetap juga mengikuti perkembangan sesuai dengan generasinya juga. Jadi yang pembayaran lewat sementara QRIS Ibu belum buka, sementara lewat GoPay atau dana. Jadi bagi yang pemakai sudah punya KTP mungkin bisa melaksanakan, atau lewat transfer juga bisa. Jadi apapun ya bisa dilakukan insya Allah di sini. Menurut Ibu, apakah solusi yang bisa dilakukan jika terdapat kenaikan harga bahan baku tanpa menaikkan harga jual? Otomatis Ibu menurun biasanya porsinya Ibu kurangin sedikit. Tapi kalau ada anak-anak namanya sekolah ya, jadi kalau ada yang minta tambahan ya sudah, ya dianggap sudahlah, nanti di sisi lain pasti bisa ada pertambahan. Kalau di sisi lain ada misalnya tambah nasi, nanti di lainnya pasti ada yang dikurangin. Biasanya imbang aja sih Kak.
Jadi insya Allah selama ini aman aja. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Ibu saat berjualan di SMA 1? Oh, kalau ibu sendiri suka sekali karena memang pada dasarnya ibu dulu gurunya pendidikan ya, jadi pendidik. Jadi begitu tidak mengajar, kalau di SMA sini ketemu anak-anak itu happy, sudah senang. Jadi kebahagiaan tersendiri. Jadi bagi ibu kalau di kantin ini selain untuk mencari keuntungan, memang kalau makanan ibu dinikmatin anak-anak dengan senang itu merasakan kebahagiaan tersendiri buat ibu. Terima kasih Ibu. Apa saja makanan dan minuman yang Pale jual? Minuman, es teh, es jeruk, Milo, es teh susu, es jeruk susu. Cuma itu aja minumannya. Menu apa yang paling laris yang dibeli sama siswa Semansatase, Pale? Gorengan Gorengan aja Kak Pale. sama es teh, sama es jeruk. Bagaimana MBG mempengaruhi omset setiap harinya? Oh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh karena kayak siswa pengiritan. Menurut Pale, apakah kantin memiliki tong sampah yang cukup buat siswa-siswa membuang sampah sisa makanan? Sangat punya, cukup. Apakah kantin menerima uang pembayaran selain tunai? Menerima transfer. Menurut Pale, apa solusi yang bisa dilakukan jika terdapat kenaikan harga bahan baku tanpa menaikkan harga jual? Ya, kita harus kurangi porsinya. Mungkin dari 100% mungkin dikurangi 5% lah. Bagaimana perasaan Pale setelah berjualan di kantin Semansatase? Oh, sangat enak, bagus. Karena saya sudah mulai tahun 2003 sampai sekarang. Kantin SMA 1 Tanjung Selor menyajikan berbagai pilihan makanan dan minuman. Donat jadi favorit di kantin 1. Ayam suwir di kantin 5 dan gorengan di kantin 7. Kini pembayaran di kantin SMA Negeri 1 Tanjung Selor dapat dilakukan secara digital. Contohnya seperti menggunakan QRIS dan transfer. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.